Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aprilia Putri dari Program Studi Ekonomi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Reski Harmayani, Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 3 Semester 2, NIM 60200221088, Kelompok 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dari Ekonomi Syariah Kelompok 3 dengan NIM 602022021089. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fasira dari Ekonomi Syariah 3. Baik, perkenalkan nama saya Riawan, Program Studi Ekonomi Syariah Semester 2. Oke, sebelum membahas lebih dalam bagaimana itu etika penulisan karya tulis ilmiah atau KTI, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu KTI atau karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah suatu laporan yang berhubungan dengan karakteristik keilmuan. Biasanya menjelaskan suatu hasil penelitian atau kajian sebuah karakteristik. Biasanya menjelaskan suatu hasil penelitian atau kajian sebuah masalah, berlandaskan kepada hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu. Karya tulis ilmiah dirangkai berdasar pada suatu metode tertentu dengan sistem penulisan yang memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menggunakan etika keilmuan yang sesuai. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu ada artikel. Artikel merupakan tulisan yang ditulis secara lugas, lengkap dan tuntas yang berisikan fakta. Tujuannya untuk mengaplikasikan ide-ide tulisan yang bersifat menghibur, mendidik, dan ilmiah maupun mengkritis sebuah isu. Selanjutnya yaitu makalah. Makalah merupakan salah satu karya tulis ilmiah yang memaparkan sebuah masalah yang diselesaikan dengan cara mengandalkan berbagai macam data yang dapat di lapangan. Selanjutnya yaitu skripsi. Skripsi merupakan sebuah karya tulis ilmiah, biasanya membahas sebuah topik yang berdasarkan pada bidang studi, yang berdasarkan yang ditulis oleh mahasiswa S1. Selanjutnya itu tesis. Tesis merupakan sebuah pernyataan umum, pernyataan maupun teori yang dilandasi oleh berbagai macam argumen yang dinyatakan ke dalam bentuk karangan, sengaja dibuat menyelesaikan program pendidikan tertentu. Biasanya dibuat oleh mahasiswa S2. Selanjutnya yaitu disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir yang ditulis oleh mahasiswa jenjang S3. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu struktur. Terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, pendahuluan yang memuat dasar-dasar penelitian, masalah yang diangkat, dan proses pemecahan masalah. Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua, landasan teori. Memuat teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dijelaskan dari sumber yang dapat dipercaya. Yang ketiga, metode penelitian. Menjelaskan cara atau sistem yang digunakan pada penelitian. Metode penelitian berisikan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, responden penelitian, dan teknik analisis data. 4. Hasil penelitian dan analisis. Memuat hasil dari penelitian beserta analisis temuan dari penelitian tersebut. Yang kelima, penutup. Memuat saran dan kesimpulan. Saran berisi pendapat dari penulis untuk kesempurnaan penulisan karya tulis lebih lanjut.
Di bagian penutup juga memuat daftar pustaka dan lampiran. Baik, saya akan menjelaskan mengenai penyusunan karya ilmiah. Yang pertama yaitu topik dan tema dalam membuat karya ilmiah. Penulis mesti menentukan topik dan tema karena topik dan tema merupakan sentral dari isi karya ilmiah yang akan ditulis. Untuk menarik minat pembaca, diperlukan topik dan tema yang menarik, misalnya isu-isu yang sedang viral, sesuatu yang dikaitkan dengan agama atau politik, atau peristiwa yang terjadi di nasional atau internasional. Yang kedua yaitu mengumpulkan bahan. Setelah menentukan topik dan tema yang akan dibawakan pada karya tulis ilmiahnya, penulis mesti mencari bahan. Bahan bisa didapatkan dari media cetak maupun media elektronik. Bahan-bahan harus yang relevan dengan topik dan tema agar bisa dimanfaatkan oleh penulis sebagai landasan teoris. Yang ketiga yaitu membuat kerangka penulis. Dengan membuat kerangka penulis, penulis bisa menyusun ide-idenya dan dapat mempercepat proses penulisannya. Yang keempat yaitu penulisan karya ilmiah setelah membuat kerangkanya. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan kerangka yang telah dibuat menjadi paragraf. Yang kelima yaitu penyuntingan dan revisi. Penyuntingan bisa dilakukan oleh penulis sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Proses penyuntingan dan revisi meliputi teknis penulisan seperti ejaan dan tanda baca, lalu kalimat, paragraf, bahasa, dan isi. Setelah melalui proses penyuntingan dan revisi, karya tulis dapat dipublikasikan. Yang keenam yaitu pengutipan sumber-sumber. Pengutipan sumber-sumber ada dua sistem, yaitu sistem catatan dan sistem langsung. Pada sistem catatan, identitas rujukan tidak ditampilkan langsung, sedangkan pada sistem langsung, identitas rujukan ditampilkan secara langsung. Dalam sistem pengutipan ini, banyak sistem lain di samping dua sistem yang disebutkan di atas. Namun, kedua sistem tersebut merupakan sistem yang paling sering digunakan di Indonesia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai plagiarisme. Plagiarisme adalah mencuri gagasan, kata-kata, kalimat, atau hasil penelitian orang lain dan menyajikannya seolah-olah sebagai karya sendiri. Plagiarisme dapat dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Melakukan tindakan menciplak karya orang lain tanpa sumber referensi merupakan jenis plagiarisme sengaja. Sedangkan jenis plagiarisme tidak sengaja adalah ketidaksadaran orang tersebut melakukan plagiarisme. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam mengutip sebuah karya. Nah, dalam plagiarisme itu ada beberapa macam. Yang pertama, self-plagiarisme atau disebut juga dengan autoplagiasi. Self-plagiarisme merupakan salah satu jenis plagiarisme. Yang satu ini merupakan plagiarisme yang dilakukan seseorang dalam sebuah karyanya sendiri. Seorang penulis dikatakan self-plagiarisme jika penulis tersebut mengutip bagian tertentu dari hasil karya sebelumnya yang sudah dipublikasikan. Selanjutnya, data fabrikasi. Fabrikasi adalah suatu data dalam laporan penelitian yang dibuat secara mengarang tanpa adanya bukti telah melakukan penelitian tersebut. Yang selanjutnya, pemalsuan data. Pemalsuan data adalah proses mengubah data tanpa dicantumkan kebenarannya. Proses ini merupakan data sehingga yang disajikan tidak akurat. Nah, yang berikut ialah sanksi. Dalam melakukan pelanggaran suatu karya ilmiah, tentunya kita bisa mendapat sanksi, baik itu sanksi ringan maupun sanksi yang terberat. Berikut beberapa sanksi yang ringan sampai yang terberat jika kita terbukti melakukan pelanggaran karya ilmiah. Yang pertama, teguran. Kedua, peringatan tertulis. Ketiga, penundaan mempersembahkan sebagai hak mahasiswa. Keempat, pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa. Yang kelima, pemberhentian tidak dengan rasa hormat terhadap status sebagai mahasiswa. Dan yang terakhir, pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya.
baik, yaitu pencegahan. Untuk pencegahan dan meminimalisir pelanggaran yang ada dalam etika penulisan ilmiah, tentunya harus memperhatikan beberapa hal yang harus diikuti dan dihindari. Pencegahan dilakukan dengan cara menghargai karya orang lain, menggunakan karya orang lain secara baik dan benar. Setiap tulisan yang kita ambil dalam bentuk kalimat ataupun paragraf harus selalu dicantumkan nama penulis beserta identitasnya. Jika kita mencari bahan untuk penulisan karya ilmiah, sebaiknya kita membiasakan untuk mencatat nama penulis dan sumber karya ilmiah dari setiap pustaka yang dicantumkan. Sertakan sitasi. Sitasi merupakan sebuah keharusan jika kita menggunakan gagasan dan informasi yang bukan hasil pemikiran dari kita sendiri. Memberi sitasi artinya memberikan dari mana sumber informasi yang kita dapatkan. Sumber biasa seperti buku, jurnal, skripsi, dan internet. B. Catat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal. Daftar pustaka merupakan kewajiban yang harus sertakan dalam menulis karya tulis ilmiah dengan mendata apa saja sumber-sumber yang dipakai sejak awal. Kesalahan bisa diminimalisir dan membantu dalam penyusunan daftar pustaka. C. Melakukan parase. Tulisan yang memakai kutipan langsung lebih berpotensi untuk dianggap melakukan plagiarisme. Cara yang lebih aman adalah dengan memfarasekan setiap kalimat atau paragraf yang ada menjadi sebuah kalimat yang berbeda namun sama makna. Parase juga lebih mudah untuk dilakukan karena formatnya tidak sulit dari mengutip. D. Melakukan interpretasi. Untuk memperkuat ide atau gagasan yang disampaikan, harus ada pendapat yang dijadikan pembanding. Dalam hal seperti ini, bisa juga analisisnya lebih rumit maupun butuh interpretasi tambahan, dan interpretasi ini juga tidak dilakukan secara berlebihan, hanya untuk penguat ide dan gagasan. Menggunakan anti plagiarisme. Apabila hal di atas sudah dilakukan dan penulis masih khawatir dengan hasil akhir karya plagiarisme, dapat dicoba aplikasi dan menunjukkan beberapa persen tingkat kemiripan dan yang ditemukan dalam tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufasira, perwakilan dari kelompok 5. Adapun narasumber saya, perkenalkan namanya Emma Erviana dari Fakultas Hukum UIN Alauddin. Langsung saja saya ingin menanyakan mengenai apa sih yang Anda pahami